banyak komentar di sini yang mengatakan bahwa sebagai hasil karya pertama ini sesuatu yang sangat, eee, luar biasa dan kita sangat menikmati membacanya. Mmm, Amalia boleh tanya sebentar ini, ada buku keberapa sekarang yang sudah dibuat oleh Amalia selain ini? Selain ini ada satu lagi, juga sudah terbit, Bagaimana Mhm, Cara Mengurangi Berat Badan, yang kemarin mhm. saya ikutkan di DKJ, udah itu aja, 2 ya? Jadi 2 buku yang 2. sudah terbit? Ya dua-duanya di Mhm. penerbit Banana. Oke. Yang kedua itu Juga ditulis di Bratislava? Ketika di Bratislava juga Bratislava? Bratislava Mhm. juga. Dan sudah ada ininya juga, apa namanya, e-books-nya. Di sini Oh, ada rupanya e-book-nya? banyak yang nggak di Indonesia juga ya. Iya. Aha. Mungkin Ada sebelum berapa mulai kita bisa perkenalkan diri dulu ya mungkin ya. ya. Sekarang begini, sebelumnya ya tadi mungkin saya pikir, apa namanya, Lili sudah memulainya. Jadi, mungkin, saya sebenarnya sudah ceritakan ke Amalia sendiri mengenai klub kutu buku ini dalam chat kami. Jadi klub kutu buku ini, sorry, itu inisiasi oleh Lili ya, Lili Bunik dan, Mbak Idrit, dan juga beberapa teman yang lain seperti Mbak Natalia dan juga, Mbak Yuli ya, kemudian Sasa. Karena munculnya waktu zamannya apa namanya, mungkin Lili bisa jelaskan waktu zaman Covid ya, Lili ya. Ya. Kita banyak waktu dan ingin membaca buku-buku, yang karya penulis Indonesia yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Jadi kita sebenarnya ingin memberikan apresiasi karya penulis Indonesia, mmm, terutama bentuknya novel dan juga ingin membaca tulisan yang disampaikan dalam bahasa Indonesia, gitu. Lili mungkin bisa jelaskan sudah berapa buku, mungkin untuk gambaran buat Amalia? Iya, kita mulai buku Juli 2020 ya waktu itu kalau nggak salah ya. Jadi Mhm, sekitar 39 buku kita sudah baca dan 38 pengarang sudah datang kecuali yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal kita minta ada narasumber yang datang untuk mhm, diminta untuk bicara mengenai itu. Nah, tujuannya memang karena saya dan Indrit, mungkin saya spotlight juga, kita sama sehari-hari tuh agak kurang bicara bahasa Indonesia yang sangat mhm. karena keluarganya, anak-anaknya juga bukan orang Indonesia. Nah, dari situ kita pikir, kita harus baca buku Indonesia dan mengundang pengarangnya supaya kita jadi lebih memperkaya pengetahuan mengenai sejarah, mengenai kultur, dan lain sebagainya. Mungkin Indrit mau tambahkan, silakan. Mhm. Terima kasih Mbak Amelia sudah hadir dari Bratislava pula, sangat istimewa, sangat kehormatan bagi kita. Saya cukup tersanjung juga ya karena sewaktu kami membentuk kutu buku ini kita penulis-penulis ternyata banyak juga antusiasme untuk membantu kita untuk hadir gitu ya. Jadi dan teman-teman juga banyak bilang bahwa komunitas kutu buku ini banyak membuka wawasan mereka dan membuka wawasan itu bukan hanya karena bukunya saja tetapi juga karena penulisnya juga turut hadir dan itu sangat bermotivasi sangat berinspiratif. Apa kita kadang-kadang suka atau tidak suka dengan bukunya, tetapi setiap kita berbicara dengan penulisnya itu sangat inspiratif dan membuka mata kita kepada motivasi dan semangat semangat menulisnya, apakah itu perjuangannya dan lain-lain. Terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya, Mbak Karini. Boleh nanya nggak? Silakan. Ini teman-teman semua ya, maksudnya udah kenal semua satu sama lain gitu ya? Enggak, tadinya sih tidak. Tadinya tidak mengenal, tapi akhirnya mengenal karena sering. Oke. Awalnya Ya. kami memang kena Lili ajak teman, saya Ya. ajak teman gitu, tetapi terus jadinya lalu teman-teman ini mengajak teman lagi dan sekarang komunitas ini bukan hanya ada di Jakarta, tetapi ada yang di London tinggalnya, ada yang di Washington, ada yang di India,
dan jadi ini kita nggak terbatas apakah perempuan, memang kebanyakan rata-rata perempuan juga gitu ya, tapi sekarang udah mulai banyak kaum pria dan juga ada yang muda dan ada yang tua. Jadi kita open karena ini free. Dan kebetulan karena pandemi ini kita memang mengadakannya online, jadi lebih gampang untuk sang penulis untuk hadir dan juga untuk teman-teman untuk hadir. Tapi sekarang kita kenal, tetapi dulu-dulunya kita tidak kenal. Banyak yang tidak kenal. Iya, ini kenapa saya tanya, karena saya waktu itu sempat nanya ke Mbak Karini, ini ada Instagramnya atau enggak? Katanya enggak. Jadi saya pikir, oh iya apa teman-teman gitu ya. Ya, nanti mungkin kita pada suatu hari buat Instagramnya. Pernah buat Facebooknya tapi keteteran. Iya. Iya. Diam-diam udah 30 berapa buku tadi ya, udah dibahas. Iya. Yang penting kan itu ya, yang penting rutin, jalan terus. Karena apa ya, pandemi itu memang mendorong kita untuk banyak hal kan yang dipermudah gitu, termasuk kita membahas buku, kita bisa online, kita segala macam. Tapi terus banyak yang berhenti juga setelah pandemi selesai gitu. Jadi saya senang sekali, terutama saya dari jauh begini ya, kalau ada komunitas-komunitas online yang lanjut terus gitu. Karena apalagi kan, saya nggak mungkin hadir terus secara fisik. Iya. Kita juga waktu itu pernah bicara dengan dubes yang di Swedia, siapa namanya waktu itu? Todung Mulya. Terus juga ada pengarang yang di Australia, yang di Singapura, jadi dari mana-mana. Jadi memungkinkan dengan adanya Zoom. Butet waktu itu dari Amsterdam kalau nggak salah ya, Butet Manurung. Oh iya. Jadi juga sangat memungkinkan. Silakan Karini mungkin di. Oke. Mungkin saya rasa semua data ini saya mengulang sifatnya karena ini semua tersedia di buku ataupun di sumber lain. Amalia Yunus ini lahirnya di Jawa Timur ya, di Pasuruan, Bangil, dan studinya Fakultas Psikologi UI dan Intercultural Communication and European Studies di mana tuh, di Fulda, Jerman ya. Jadi sudah melanglang buana kemana-mana dan sekarang tinggal di Slovakia. Buku ini pertama dan akan terbit buku kedua mengenai berat badan ya. Apa tadi judul persisnya? Bagaimana cara mengurangi berat badan? Bagaimana cara mengurangi berat badan? Dan Amelia juga pernah memenangi juara 2 sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta untuk buku yang berat badan ini ya. Ya, judulnya berat waktu saya kirimkan, lalu setelah diganti menjelang terbit ya diganti. Sedangkan buku Tutur Dedes ini adalah juga mendapatkan meraih penghargaan pilihan Dewan Juri pada ajang kelompok penerbit Renjana Indonesia. Ya, kita mungkin bisa mulai. Tapi mungkin saya akan mulai dari penanya pertama yang waktu sudah menyelesaikan bukunya dari awal dan siap dengan pertanyaan. Saya berikan kesempatan pertama, yaitu Mbak Nila, silakan. Mbak Nila. Iya, terima kasih Mbak Karini. Pertanyaannya sebetulnya nomor 1, selamat, bukunya bagus banget Mbak Amalia. Dan saya menunggu filmnya, karena ini bagus banget terus terang. Tapi pertanyaan pasti ada ya. Nah, karena kita agak dibatasi juga, karena kan ada kita cukup banyak. Pertanyaan saya yang pertama itu sebetulnya reference atau rujukan yang Mbak Amalia pakai, dikatakan Pararaton ya. Tapi tidak ada yang lain dan ini suatu fiksi, memang suatu kebebasan dari penulis untuk menuliskannya. Hanya memang saya penasaran tetap bagaimana Mbak Amalia bisa menggambarkan sosok pribadi Kan Dedes ini dengan sangat-sangat hidup
Jadi apakah memang betul hanya rujukan Pararaton atau Mbak Amalia memang mengidolakan dia sehingga kepingin menuliskan dia seperti harapannya Mbak Amalia, kan kelihatannya sangat feminis ya di buku ini. Jadi itu mungkin pertanyaan yang pertama. Langsung saya jawab aja ya. Saya Ya, suka langsung lupa aja. kalau pertanyaannya dia tumpuk. Kita langsung aja. Ya, jadi rujukan ya Pararaton. Itu kalau bagi yang sudah pernah baca terjemahannya ya, nggak mungkin di sini ada yang ngerti bahasa Kawi, itu ditulis pakai bahasa Jawa kuno. Kalau ada yang sudah baca terjemahannya, di situ Ken Dedes itu hanya disebut 4 kali dan tidak ada bayangan ini kepribadiannya seperti apa, pikirannya apa, motivasinya apa. Itu tidak ada. Dan kalau kita baca begitu saja terjemahannya, mungkin saya salah juga penangkapan saya, interpretasi saya. Makanya saya juga sangat mendorong semua orang untuk baca juga terjemahan Pararaton. Ini kalau di pikiran saya nih, Ken Dedes ini nggak logis banget gitu. Apa yang dia lakukan, apa yang terjadi, bagaimana reaksi dia, itu menurut saya tidak match gitu dengan fakta yang di Pararaton sendiri disebutkan bahwa dia itu anak pendeta berpendidikan. Nah, itu yang hal-hal yang seperti itu yang membuat saya mengurutkannya dari awal banget, dari dia lahir, dari keluarga berpendidikan dan dapat pendidikan gitu. Lalu ada peristiwa-peristiwa yang disebut di Pararaton yang dia terlibat, itu lalu saya ceritakan berdasarkan perkembangan karakternya Ken Dedes mulai dari dia kelahirannya itu. Jadi memang hampir tidak ada petunjuk ya Ken Dedes itu seperti apa kalau di Pararaton. Harus memang imajinasinya tercampur-campur dengan apa yang saya konsumsi ya, entah buku atau film atau bayangan saya dia itu seperti apa gitu. Perempuan yang lahir dengan kasta yang sangat tinggi, pendidikannya bagus, ada peristiwa-peristiwa seperti ini yang di sekitar dia, lalu dia bereaksi seperti apa gitu, itu memang banyak asumsi. Tapi begitu ceritanya, karena saya ingin mengurutkan dari dia lahir sampai dia setidaknya lebih logis lah gitu. Tidak ada di cerita Tutur Dedes ini yang saya tidak ada hal dari Pararaton yang saya ubah. Jadi semuanya tetap fakta-fakta yang disebut di Pararaton tetap. Tapi saya semacam memberi penjelasan gitu terhadap motivasi, terhadap pemikirannya itu seperti apa sehingga itu terjadi meskipun buruk juga, tapi setidaknya ada alasannya gitu. Baik, terima kasih. Tapi yang kedua ini sebenarnya sederhana. Kenapa Mbak Amalia buku pertamanya itu memilih tokoh perempuan Ken Dedes ini? Kan ada juga tokoh-tokoh yang lain ya. Tapi kenapa gitu? Mungkin itu aja. Pertanyaan saya itu saja. Terima kasih. Iya ya. Ini saya tulis pada saat pandemi baru dimulai. Jadi memang dari dulu sekali saya kepingin menulis sesuatu, cuman ya kepingin aja, dan ini menulis sesuatu itu sesingkat apapun adalah investasi waktu yang luar biasa. Dan saya tidak kenal satu penulis pun di sekitar saya, tidak tahu gitu bahwa kalau kita menulis itu ada kemungkinan diterbitkan, ada segala macam itu saya tidak tahu. Jadi ya waktu itu kepengen aja. Sampai terjadi pandemi dan saya waktu itu karantina tuh sampai 4 kali 2 minggu di rumah, semua kegiatan di cancel dan segala macam. Tiba-tiba di masa-masa awal itu ada satu keinginan yang meluap-luap untuk menulis sesuatu yang utuh, tapi saya tidak tahu apa gitu, apa yang mau saya tulis gitu. Kayaknya tidak ada gitu yang ingin saya sampaikan. Kalau saya lihat buku-buku favorit saya ya, itu benang merahnya tuh ada satu, yaitu mereka tuh kayak punya satu statement yang kepingin banget mereka sampaikan gitu ya. Jadi, nah itu yang saya nggak punya gitu. Nah,
pada saat yang sama saya punya keponakan 3 orang ya, perempuan, tiga-tiganya, itu mereka lagi senang-senangnya untuk menceritakan ulang dongeng-dongeng atau buku yang mereka baca. Jadi mereka suka kirim voice note atau kalau lagi video call tuh mereka cerita ulang gitu, mereka habis baca buku apa. Dan dongeng-dongeng yang mereka ceritakan ulang itu entah bagaimana saya nggak tahu aslinya ya. Itu kayak semacam saya ingat satu cerita legenda kenapa air laut bisa asin gitu. Nah, dari yang saya dengar itu kayaknya nih mereka menceritakan ulang dongeng-dongeng Asia Timur gitu. Nah, terus kepikiran di saya, ini anak-anak ini apakah tidak tahu banyak cerita lokal? Tadinya saya berpikir dongeng ya, banyak dongeng lokal di Indonesia apa mereka tidak pernah dengar gitu. Apa yang mereka baca gitu. Nah, akhirnya itulah yang mendorong saya kepingin menulis suatu cerita lokal untuk ponakan-ponakan saya. Tadinya saya ingin bikin cerita anak. Cuman jadi saya baca tuh semua dongeng Nusantara, lalu ya pada akhirnya cerita Putri Raja atau bahkan Ratu atau siapa yang di Indonesia, sampai akhirnya saya baca Para Raton dan saya pikir oh saya mau menulis ini tentang Ken Dedes gitu. Jadi itu memang saya mencari cerita waktu itu. Dan bahkan di kalimat pertama saya sudah menyerah ya, tidak akan nulis untuk anak-anak karena selain topik-topiknya ini sangat tidak, kayaknya susah ya, menulis untuk anak itu kan kita harus punya pesan moral. Nah, itu saya nggak tahu nih apa pesan moralnya gitu kan. Jadi ya udahlah untuk yang lebih dewasa aja, akhirnya gagal menulis untuk anak-anak kan di sini tentang apa istilahnya tuh betrayal atau anak bunuh bapak kayak gitu-gitu yang kayaknya susah gitu ya buat ditulis ulang untuk anak-anak gitu ceritanya. Oke, terima kasih Mbak Amalia, terima kasih Mbak Karini. Iya, kesempatan berikutnya saya berikan kepada Santi ya, yang sudah menyampaikan pertanyaan sebelumnya. Santi bisa tolong disampaikan dengan singkat padat pertanyaannya. Oke, Mbak. Maksimum 2 ya. Iya. Mbak Amalia, terima kasih, bukunya menarik sekali. Saya termasuk cepat bacanya karena enak mengalir ya. Pertanyaan saya ada 2. Yang pertama soal strategi perang. Ya, jadi tadi kan Mbak Amalia sudah menyebutkan bahwa Ken Dedes ini adalah seorang anak pendeta dan dia intelektual ya. Dan itu sangat menarik bahwa dia kepengen 2 hal dari Tunggul Metung, yaitu di perpustakaan dan juga berlatih berkuda ya, artinya menunjukkan 2 sisi. Strategi perang ini terlihat pada saat perang Ganter, dia menggunakan strategi memakai kaca ya Mbak. Kebetulan saya juga iseng-iseng baca di Para Raton ya, di situ kan bahkan disebutkan bahwa sebenarnya ada diorama dari perang Ganter itu di Museum Panji di Kota Malang ya. Dan di sini dijelaskan lokasinya tuh kebetulan memang pasukan Tumapel itu posisinya lebih tinggi atau di atas gunung, dan yang satunya lagi tuh Kediri dan Kertajaya di bawah ya. Tapi di novel kan Mbak menggambarkannya barat dan timur ya, dan memantulkan kaca, sinar matahari di kaca. Itu ada referensi lain nggak ya Mbak selain Para Raton? Karena di Para Raton maupun negara Kertagama nggak ada kisah strategi perangnya gitu. Maksudnya berbeda dengan yang Mbak bilang. Ya, silakan Mbak. Tidak, pada saat saya menuliskan memang tidak. Jadi itu juga jadi gini. Perang Ganter itu kan antara pasukan yang besar sekali dengan yang kecil sekali, tidak imbang. Dan tapi yang faktanya adalah Tumapel ini menang gitu dengan jumlah pasukan yang sedikit. Itu saya browsing di Para Raton kan tidak dijelaskan bagaimana, tapi saya browsing dan ternyata banyak dalam sejarah perang-perang yang dimenangkan oleh pasukan yang lebih sedikit. Saya udah nggak hafal lagi sekarang, tapi ada beberapa contoh dan strategi-strateginya ya. Itu beberapa saya ambil, yang cermin ini lebih ke sentuhan dongeng dan sangat perempuan gitu ya. Pada saat menulis tidak ada memang. Itu murni
boleh dibilang rekaan lah. Tapi tidak lama setelah saya selesai menulis, itu saya travel ke Peru ya, ke Peru, dan banyak mendengar cerita tentang suku-suku Inka. Dan ternyata mereka itu berperangnya juga dengan memantulkan cahaya matahari dengan cermin. Saya itu sampai kaget banget, itu baru setahun setelah itulah tahu begitu, kan saya mencari lebih banyak gitu ya tentang supaya bisa lebih meyakinkan lagi gitu. Ya, makasih Mbak, menarik jawabannya. Pertanyaan kedua saya, tadi kan saya bilang dari buku ini saya belajar sosok Dedes dari dua sisi, sebagai seorang intelektual dan sebagai seorang warrior. Tadi warrior udah. Nah, intelektualnya ini warriornya dibentuk juga oleh sosok yang namanya Anjani, Mbak, di dalam novelnya Mbak. Nah, ini apakah itu rekaan juga, atau misalnya inspirasi dari tokoh siapa Mbak yang di Pararaton atau di risetnya Mbak Amalia? Itu juga rekaan. Jadi awalnya kenapa Anjani itu ada, kalau kita baca Pararaton, entahlah ya, kalau saya yang baca, itu kan sepertinya tidak jelas nih si Prabu dan Danggen di sini siapa yang membunuh. Pokoknya tiba-tiba di situ disebutkan dia mangkat. Itu pun tidak dibilang dia mangkat, itu cuma dibilang dia melayang-layang di langit, apa gitu kalimatnya saya lupa, dengan payung, dengan Moksa ya Mbak? ya. Nah, yang diinterpretasikan oleh para ahli bahwa dia mangkat di situ di perang, tapi tidak dijelaskan siapa yang membunuh dan segala macam. Lalu saya pikir, gimana kalau ada perempuan yang membunuh, gitu aja. Lalu saya susunlah motivasinya dan latar belakangnya. Sebenarnya di negara Kertagama juga ada sih Mbak, yang interpretasi moksa itu sebenarnya adalah dia itu lari bersembunyi di sebuah pertapaan kalau di negara Kertagama. Jadi si Kertajaya dan Gendis itu sebenarnya nggak meninggal, tapi dia lari bersembunyi, sementara semua adik-adiknya dan anak buahnya yang ada di istana itu akhirnya semuanya dibantai. Gitu. Itu aja Mbak, terima kasih penjelasannya, menarik. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Kemudian selanjutnya saya persilakan teman kita yang pertanyaan sebenarnya banyak ya. Apa namanya, Adi Pradana. Bisa dipilih 2 pertanyaan yang paling baik dan tolong disampaikan dengan padat dan singkat. Oke, makasih Mbak Rini. Makasih Amel. Gara-gara Amel saya baca Pararaton karena sebelumnya males. Saya pikir itu kitab puji-pujian, ternyata lumayan tidak memuji isinya gitu. Yang pertama pertanyaan saya adalah soal sati ini, Amel. Jadi Amel menggunakan sati sebagai adegan pembuktian kesetiaan Ken Umang pada saat Ken Arok meninggal. Kalau konsisten dengan perspektif feminis, sati itu sesuatu yang diprotes oleh para feminis gitu. Ketika Amel menggunakan sati, itu sebenarnya perspektif apa yang mau Amel sodorkan ke pembaca gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, di versi Pararaton yang saya baca 2023 buku hitam Heri Purwanto namanya kalau nggak salah pengarangnya. Nah itu di situ disebutkan bahwa Ken Arok itu terduga melakukan 2 kali kekerasan terhadap perempuan lah, semacam penculikan, kemudian penyenggamaan, kemudian pas dia rusuh dia menyenggamai perempuan juga gitu, yang kita bisa tafsirkan mungkin terduga kasus perkosaan gitu. Ketika Amel tidak memasukkan adegan itu dari Pararaton ke tutur Dedes dan mencitrakan seolah-olah Ken Arok itu laki-laki pembebas yang manis, itu apa perspektif yang mau Amel sodorkan ke pembaca di situ? Makasih Amel. Susah ya. Kalau yang sati itu bahwa diprotes oleh feminis itu mungkin sekarang ya. Kalau di Bali, setahu saya dulu juga dipraktekkan bahkan pada abad ke-20 itu sudah dilarang oleh Belanda
Saya juga kurang tahu ya alasannya, mungkin ya karena nggak manusiawi aja ya bahwa ada suami mati lalu istrinya juga harus mati. Jadi itu mungkin baru sekarang-sekarang ini ya, kita berpikir dengan pola pikir kita bahwa itu tidak feminis atau tidak manusiawi atau apa. Tapi di masa itu atau bagi kelompok tertentu yang punya pemahaman tertentu, ajaran-ajaran atau agama, itu mereka nilainya beda gitu kalau menurutku ya. Mereka menjunjung itu jadi saya bercerita di sini menceritakan bahwa praktek ini ada, itu aja sih sebenarnya. Tidak bahwa ini bertentangan dengan feminisme, ya sekarang kita berpikirnya seperti itu. Jadi saya gini, tapi ini akan bertentangan dengan jawaban terakhir juga ya. Jadi jawaban kedua maksud saya. Jawaban yang pertama tentang sati ini, saya sekedar ingin menceritakan bahwa praktek itu ada. Tidak mendukung, bahkan sepertinya saya juga tidak menilai, tidak memberi penilaian kan, sepertinya itu ya kejadian aja gitu, kejadian gitu, cerita. Itu. Nah, itu yang saya mau lakukan. Nah, kenapa Ken Arok justru tidak saya ceritakan? Itu juga saya baca interpretasi bahwa Ken Arok itu juga pemerkosa, selain dia perampok, pembunuh, dan segala macam. Cuma ketika saya mau menuliskannya itu ya, tidak ada, apa ya, saya tidak tahu satupun entah alasan atau bagaimana gitu cara menuliskan hal ini, tidak ada ide sama sekali gitu. Jadi itu yang tidak pernah saya tulis. Oke. Kalau apa ya, bahwa dia mencuri, bahwa dia membunuh, itu masih bisa gitu loh kita pahami gitu. Saya pahami gitu masih bisa gitu. Tapi dia pemerkosa itu gimana nulisnya ya? Kayak menyerah itu. Dan Mas Pradana ini banget ya. Ini pertanyaan pertama. Saya baru pertama kali ini dapat pertanyaan seperti ini. Ada yang jeli banget gitu loh, melihat bahwa ada hal yang saya omit di sini. Iya. Jadi ya gitu. Saya kalau melihat itu kenapa kalau mau menggambarkan Ken Umang itu sebagai istri setia, kenapa sati yang diambil? Apakah saya menduga, mungkin bisa diklarifikasi, tapi saya menduga Amel ini mengkonstruksikan hubungan Ken Dedes dan Ken Umang dan Angrok itu sebagaimana hubungan Pandu, Kunti, dan Madrim, gitu nggak? Aduh, saya Inspired kurang familiar, sama sekali tidak familiar malah. Oke, thank you, Oh, makasih. Kunti, Pandu, sama siapa satu lagi? Kunti, Pandu, dan Madrim. Kan Madrim kan pada saat Pandu meninggal dia juga melakukan sati kan. Aha. Dan hubungan Kunti dan Madrim kan cukup baik kan, gitu. Tidak seperti hubungan Permaisuri dan Selir pada kasus kerajaan-kerajaan yang lainnya gitu, yang penuh intrik gitu. Apakah Amel membaca Mahabharata dan mengalirkan cerita itu mengkonstruksikan cerita itu pada Ken Angrok, Umang, dan Kunti secara sadar maupun tidak sadar? Kalau Mahabharata saya baca, tapi kayaknya nggak mungkin semua ya. Ini mungkin Madrim, ini saya baru dengar. Mahabharata itu memang saya baca dan saya juga sadar pengaruhnya itu sangat besar di Tutur Dedes. Jadi waktu itu kenapa saya banyak membaca Mahabharata, karena ini latarnya kan Nusantara abad ke-13 di masa-masa ketika sangat
wilayah ini tuh sangat terindianisasi gitu, segala-galanya kiblatnya tuh India gitu. Bahkan konon bentuk bentuk kerajaan itu juga kita adopsi dari India. Nah, di masa naskah kuno dari India itu ya apalagi ya kalau nggak ke Mahabharata. Jadi awalnya saya membaca itu untuk memahami pandangan dunia masyarakat masa itu tuh seperti apa sih gitu. Memandang dunia itu seperti apa gitu. Jadi saya banyak baca. Dan tadinya pun perang Ganter itu mau saya buat seperti perang Baratayuda gitu yang habis-habisan, yang 1 juta pasukan di setiap tim mati semua akhirnya gitu. Cuman ya setelah saya makin membaca-baca kayaknya nggak mungkin, nggak seperti itu. Jadi awalnya memang sampai akhir juga sangat terpengaruh, terutama pembangunan karakter Anjani, Ken Umang, siapa lagi? Itu kan kayaknya polanya pola Mahabharata banget kan, ada orang yang tertindas, lalu dia berontak atau apa dan melakukan sesuatu dengan sangat ekstrim dan lalu ada dewa yang bersimpati dibantu untuk mendapat goalnya atau membalaskan dendamnya yang kayak gitu-gitulah. Nah, itu kan terulang, itu saya yakin, itu saya sadar banget itu dari Mahabharata gitu. Cuma kalau yang Madrim juga Sakti ini enggak sih, baru dengar. Dan pada saat gini, ini memang cerita berdasarkan para raton dan di saat yang bersamaan saya ingin setepat mungkin gitu menggambarkan masa itu, entah berhasil atau tidak ya. Tapi saya baca hal-hal lain lah di sekitar itu yang tidak terlalu berhubungan. Mungkin kayak misalnya saya di Ipusnas tuh ada buku yang menjelaskan tentang relief-relief di Borobudur yang mereka bisa, yang para ahli itu bisa dari relief-relief itu menggambarkan kehidupan masyarakat seperti itu pada masa itu seperti apa gitu. Nah, banyak yang saya baca di sekitar itu dan termasuk praktek sati ini yang juga saya baca dan itu menurut saya ini banget ya. Sesuatu yang harus diceritakan ya, harus Ya, sesuatu yang disampaikan. harus diceritakan bahwa ada yang seperti itu dan ya seperti itu. Bagaimana, Adi? Ya, makasih Mbak. Makasih Amel. Terima kasih juga pertanyaannya. Menarik sekali. Jadi untuk Amel juga ada masukan ya mengenai apa namanya tadi apa namanya adegan-adegan dalam Mahabharata. Kemudian selanjutnya saya persilakan Wido untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, selamat pagi atau selamat malam di sini, Bu Amalia. Yang bagus. Kok putus-putus ya, Mas Wido? Oh sorry, yang menurut para raton yang utama yang motivasi Ken Angrok ini ingin membunuh Tunggal Metung adalah ketika Ken Dedes itu turun dari kereta, betisnya kelihatan dan rahasianya atau kewanitaannya bercahaya. Ya itu saya lihat itu tidak dimasukkan dalam alur cerita utamanya, tapi memang disinggung sedikit di belakang ya. Ada alasan nggak kenapa tidak terlalu ditonjolkan di depan, itu satu. Terus yang kedua mengenai Anusapati membunuh, tahu rahasia bahwa Ken Angrok membunuh bapaknya, itu kan melalui proses pengeracunan dan ada antidotnya. Kalau bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia saya kurang tahu antidotnya, yang akhirnya dia membuka rahasia itu. Padahal kalau nggak salah para raton itu tidak disinggung sama sekali. Itu informasi itu diberikan begitu saja tanpa ada proses pemaksaan dengan racun. Itu bagaimana dapat inspirasi dari itu untuk itu? Terima kasih.
Yang pertama, motivasi Ken Angrok ya. Itu saya ceritakan bahwa kalau di Tutur Dedes ya, bahwa Ken Angrok melihat bukan betis kalau ada interpretasi para raton yang bilang itu kewanitaannya gitu. Dia lihat kuantitas rahasianya. Nah, itu gini, saya tidak mau kalau membuat cerita itu mengulang-ulang gitu. Nah, atau hanya mau menyampaikan satu informasi tapi harus cerita terlalu banyak gitu. Nah, di buku Tutur Dedes waktu itu kepikiran saya kenapa nggak digabung aja ketika dia berlatih kuda gitu. Pertama itu adalah bagaimana dia jadi kenal sama Ken Angrok, kedua ya disisipkan gitu di situ. Jadi kalau menurut saya yang penting adalah di situ ada Ken Angrok melihat, lalu itu membuat dia berpikir begitu. Itu sih alasannya kenapa nggak diceritakan. Kalau di Pararaton kan ceritanya waktu itu Dedes kalau nggak salah udah hamil, terus diajak pergi sama Tunggul Ametung ke pemandian, begitu dia pulang, dia turun dari kereta, dilihat oleh Ken Angrok gitu. Nah, itu memang tidak saya ceritakan persis seperti itu, saya ambil aja intinya bahwa Ken Angrok melihat dia, gitu. Nah, pertanyaan kedua, lupa saya tentang apa tadi? Anusapati ya? Tentang Anusapati. Anusapati dapat informasi. Kalau yang Anusapati ini justru jadi kan kalau di Pararaton dikonfrontasi, dia curiga lalu dikonfrontasi ibunya. Ini ada apa gitu? Kenapa perlakuannya beda? Perlakuan bapaknya itu Ken Angrok beda terhadap dia dan anak-anaknya. Lalu tanpa basa-basi, tanpa penjelasan, tanpa apa, Ken Dedes cerita langsung, ya memang itu bukan bapakmu gitu. Yang menurut saya itu justru sangat tidak masuk akal gitu. Kenapa begitu? Padahal dia tahu persis itu besar kan, itu sesuatu yang bisa membuat entah apa gitu, membuka kontak Pandora gitu. Jadi di situ yang lalu saya ceritakan apa istilahnya, alasannya gitu. Kenapa Ken Dedes sampai bisa membuka rahasia itu, yaitu karena dia terpojok, karena dia ini, karena dia itu, dan antara lain juga karena dia jadi diingatkan kembali betapa dia cinta sama anaknya ini, dan anaknya ini berhak tahu bagaimanapun juga kebenaran harus disampaikan gitu intinya. Jadi lebih untuk membuat justru lebih logis sih kalau menurut saya, nggak tiba-tiba diceritakan aja gitu anaknya tanya. Padahal untuk mempertahankan karakter Ken Dedes-nya ya. Nggak, ini mengenai itu percaya, kemaluan percaya itu kan karena cerita itu penting karena dia mengkonsultasi dengan Dang yang Logawe mengenai itu, dan itu terjemahan bahwa bila Ken Angrok membunuh Tunggul Ametung, dia akan menjadi raja Pulau Jawa. Jadi sebenarnya di situ juga aneh juga ya bahwa seorang pemuka agama memberi nasihat yang sebenarnya nggak baik juga ya. Jadi makanya menurut saya itu juga cukup penting ya, walaupun mungkin dari segi feminis itu nggak bagus ya, masa gara-gara ngeliat itu jadi laki jadi jatuh cinta sampai membunuh ya, memang mungkin juga untuk kaitannya sama karakter Ken Dedes-nya itu untuk dipertahankan supaya tetap sebagai seorang yang kuat gitu ya, dan tidak hanya karena itu ya. Itu saja pertanyaan saya, terima kasih Bu Amalia. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang lain ini dari apa yang telah kita list down, sudah saya rasanya sudah kita sampaikan. Dari floor ada pertanyaan yang muncul di sini? Saya kalau boleh Karini. Ya, silakan Mbak Natalia. Terima kasih Amel, bukumu sangat menarik, saya sangat menikmati membacanya.
Dan jawaban-jawaban kamu atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan juga amat sangat menarik. Tidak kalah menarik daripada bukunya itu sendiri. Kenapa kok menarik? Karena yang saya dapat tangkap dari jawaban-jawabanmu itu adalah jelas bahwa kamu dipengaruhi oleh karaton. Mahabharata sedikitlah kamu dipengaruhi atau itu menjadi referensi. And selain itu, kamu juga ternyata mempelajari keadaan sosiokultural zaman itu. Alhasil adalah buku yang kamu tulis itu. Yang paling menarik bagi saya dari buku ini adalah justru pengembangan karakternya. Saya membaca karakter-karakter ini, Candidates, Tumapel, dan semua itu, mereka sebagai karakter-karakter yang utuh. Meskipun kamu yang jahat-jahat, kamu nggak bisa nulis, tetapi justru itu memberi sisi lain dari karakter-karakter yang selama ini hitam putih, jelek semua, tapi ternyata ada sisi. Nah, apakah ini cara kamu membangun karakter ini dipengaruhi oleh ilmu psikologimu? Jadi kamu membangun karakter-karakter ini berdasarkan terkaanmu atau analisamu atas hal-hal yang kamu anggap tidak logis dari karakter-karakter itu, menggunakan ilmu psikologi karena Anda adalah seorang psikolog. Itu satu. Dan kedua, pada saat kamu menulis, ya, ini kalian semua bilang bahwa buku ini buku feminis sekali, buku feminis. Apakah pada saat kamu menulis, kamu ada niat untuk menulis buku yang feminis? Atau itu sebetulnya tidak dalam pikiranmu, kamu hanya ingin melengkapi karakter individu tokoh-tokoh ini. Hanya sekarang pembaca yang mengatakan, oh buku ini sangat feminis. Itu saja, terima kasih, Amalia. Terima kasih. Waduh, luar biasa pertanyaan-pertanyaan malam ini. Saya merasa seperti sidang skripsi. 3 tahun kali ya, 2 atau 3 tahun setelah Tutur Dedes terbit, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang baru saya dengar malam ini dan sangat tepat gitu, tepat mengingatkan saya pada saat menulis. Nah, yang kedua dulu ya yang saya dengar, yang saya ingat. Pada saat saya menulis, apakah berniat untuk menulis isu-isu feminin, isu-isu feminis? Tidak, memang tidak ada kerangka dan jelasnya apa gitu ya yang akan saya angkat di situ isu-isu feminisnya. Tapi memang saya sadar dari awal mau tidak mau karena ini tentang tokoh perempuan meskipun dia hidup di zaman itu yang mungkin bukan isu gitu ya, feminis atau tidak feminis atau apa, tapi sudah pasti ada hal-hal yang dihadapi oleh perempuan sehari-hari yang kita masih bisa relate. Misalnya itu yang saya sadari sejak awal. Ini pasti akan ke situ, tapi saya tidak saya list dulu dari awal. Tidak ada apa ya? Tidak dirancang gitu. Ini buku pertama saya. Pada saat itu saya memang modal saya tuh cuma punya waktu banyak dan saya saat itu sudah punya pengalaman membaca yang sangat panjang ya. Jadi murni insting gitu, bagaimana saya menulis cerita. Sambil menulis, sambil belajar, sambil gitu. Jadi tidak ada tuh yang namanya saya bikin premis dulu, atau sinopsis, atau argumen, kontra-argumen. Beda sama buku saya kedua itu benar-benar saya menulisnya dengan sangat terstruktur. Kalau yang ini intinya tuh kayak saya lagi ada di pinggir pantai, di situ ada pulau, saya mau ke sana, saya nyemplung aja untuk nyebrang. Apakah saya pernah tahu caranya? Enggak, saya cuma pernah ngelihat orang lain gimana cara berenang, udah begitu aja pokoknya. Dan pada akhirnya memang muncul gitu. Tidak bisa dipungkiri pasti karena bacaan saya juga dan tontonan saya pada akhirnya ada isu-isu feminis yang muncul di situ. Itu yang tidak
tidak dirancang sejak awal akan sedetail itu, tapi memang saya tahu akan ada gitu. Itu. Pertanyaan pertama tentang latar belakang psikologi saya. Jadi saya kuliah psikologi tuh 25 tahun yang lalu kali ya. Dan sejak saat itu tidak pernah lagi berkecimpung di dunia psikologi. Memang hobi saya baca buku, antara lain juga buku-buku psikologi yang populer. Dan mungkin juga ada bedanya kalau buku ini ditulis oleh lulusan psikologi atau tidak, itu saya juga tidak tahu ya. Tapi yang jelas seperti itu sih. Bagaimana Mbak Natali? Ya, Baik. terima kasih. Cukup banyak yang dapat ditarik dari apa yang tidak diungkap juga. So, terima kasih Amel. Oh, iya tadi tentang karakter yang hitam putih ya. Kalau itu sih ini aja sih ya, entah lulusan psikologi atau tidak. Itu saya memang sudah niat dari awal tidak mau membuat karakter yang kayak sinetron gitu, yang baik-baik hanya baik dan yang jahat banget atau hanya jahat gitu aja. Itu aja yang saya hindari. Jadi bahkan candidates pun banyak sekali celahnya di situ gitu. Ini mungkin saya waktu menulis juga takut juga ya, karena kalau dari yang saya baca banyak yang mendewikan candidates itu. Nah, kalau saya buat dia semanusiawi ini, apakah ada orang yang marah-marah? Tapi sampai sekarang sih nggak ada ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Inggita. Selamat siang, Mbak Amel. Siang. Sore ya, jam 3 ya. Terima kasih atas bukumu, seneng banget bisa bicara langsung sama penulisnya karena buku ini seru banget dan sangat menghibur dengan cara yang cerdas, dari subjudulnya, doa dan kutukan, terus nyambung ke judul-judul bab di dalamnya. Pokoknya bacanya enak seperti dongeng. Kecuali bagian perang. Nah, itu berat tuh bacanya. Serem. Nah, sebagai perempuan yang biasanya tuh jauh dari kekerasan, kamu tuh nulisnya gampang apa susah sih melukiskan kengerian perang? Terus berapa lama risetnya untuk nulis buku ini? Itu menurut saya yang paling susah, cerita tentang perang ini. Bukan hanya karena kita harus sangat, bukan hanya karena kekerasannya ya, tapi karena nggak kebayang aja gitu. Nggak kebayang, saya tuh sampai nanya waktu itu ya, teman diskusi saya, suami saya waktu itu, gimana sih orang bisa memulai perang gitu? Gimana sih gitu? Ada 2 pasukan tiba-tiba ketemu di satu medan perang gitu. Itu aja itu aja udah berhari-hari gitu lah saya bertanya-tanya, kayak apa mereka janjian? Apa mereka apa yang kuat menyerang yang lemah duluan atau gimana gitu? Itu banyaklah hal-hal di sekitar itu yang jadi pertanyaan gitu. Yang paling saya ingat film perang yang sangat membekas dan sampai sekarang kayaknya nggak bisa saya lupa, itu Saving Private Ryan. Ada yang pernah nonton nggak? Itu kan sangat apa ya, berdarah-darah, dan itu yang itu ngeri banget. Itu yang saya ini sih yang ada di kepala saya, meskipun ya nggak sama-sama juga, cuma maksudnya kengerian itu yang saya transfer gitu. Sebenarnya di saat membaca buku ini tidak melulu saya baca hal yang berkaitan ya. Saya juga baca dongeng-dongeng yang nggak ada kaitannya, hanya untuk membangun mood gitu. Nah, antara lain juga tentang perang ini, saya ingat-ingat film-film perang yang saya tonton atau buku-buku tentang perang. Itu sih yang jadi sumber. Tapi memang yang paling sulit, bukan karena ceritanya juga, bukan karena kontennya ya, tapi
entahlah, kalau menurut saya tuh paling sulit itu sebenarnya semua juga sulit, tapi konflik utama itu paling sulit untuk diceritakan gitu, pengalamanku sejauh ini. Kebayang ininya perjuangannya keren banget. Tapi saya juga pengen nanya nih tentang penggambaran si Ken Angrok itu kayaknya sih beda dengan yang umum selama ini ya kan. Dulu tuh kalau aku dengerin misalnya Pak Kwik Kian-gi lagi mengkritik tokoh-tokoh politik kita yang kayak Ken Arok aja, maksudnya tuh menggunakan kekerasan, pemaksaan. Tapi di buku ini kesannya tuh si Ken Aroknya tuh malah santun dan pejuang aja gitu, nggak brutal. Tapi saya nggak menilai sih, bahkan lega ada istilah lokal untuk menggambarkan ambisi politik haus darah. Jadi kita tuh nggak usah ikut-ikutan pakai istilah Machiavellian gitu. Ken Arok aja. Nah, tapi di buku ini itu manis-manis aja. Gimana tuh Iya, iya. teksnya untuk memutuskan penggambaran ini, Mbak Am? Sebenarnya tuh iya ya, menarik. Jadi sebenarnya tuh Ken Angrok tuh bahkan nggak terlalu saya pikirin ya, karena fokus saya ke Ken Dedes. Mau saya sih nggak usah ada gitu Ken Angrok. Cuman kan akhirnya nggak mungkin ya, mau nggak mau kalau kita cerita Ken Dedes, apalagi keturunannya, apalagi raja-raja berikutnya gitu kan, mau nggak mau kita akan cerita bunuh-membunuh menggunakan keris, empu gandring. Dan kenapa keris itu, dan menceritakan keris itu akhirnya ya mau nggak mau Ken Angrok yang memesan gitu. Jadi ya mau nggak mau dia diceritain kenapa dia memesan. Jadi akhirnya ya harus ada gitu dianya. Cuma mungkin memang nggak terlalu saya pikirin kali ya pada saat saya menulis tuh kayak oke, ini harus diceritain. Tapi nggak terlalu apakah dia kalau Ken Dedes memang ada niat saya untuk menjelaskan dia gitu. Semacam dia menjelaskan dirinya sendiri gitu. Itu ada niat itu. Tapi kalau Ken Angrok ya harus ada aja dicerita. Sudah terlalu banyak yang bercerita, saya tidak mau menulis, tidak mau memperkuat atau menolak. Dia ada di situ karena ya harus diceritakan aja. Tidak bisa dihilangkan. Seandainya bisa, saya mau nggak usah cerita tentang dia sama sekali gitu. Cuman akhirnya nggak mungkin. Dia harus ada. Wah, nggak nyangka jawaban itu. Oh. Kita di sini di Jakarta lagi demam Ken Dedes nih, soalnya ada yang memanggungkan ya teater dan tari dan sukses banget. Iya. Mau dipanggungkan ulang. Jadi kita nih seru banget nih kita baca bukunya terus nanti kita nonton gitu. Dan biasanya emang selama ini justru si Ken Angrok itu yang dipanggungkan ya, ceritanya tuh sangat membekas. Tapi keren nih makin banyak lagi yang menuturkan cerita tentang si Ken Dedesnya. Makasih Mbak Amel. Oke. Selanjutnya mungkin saya bisa nitip pertanyaan dulu ya. Masih kaitannya dengan perang tadi. Ternyata perang ini menarik ya. Di satu bagian diceritakan mengenai bagaimana di perang Ganter tadi, diceritakan bagaimana dari pihak Tumapel dan pasukan Kediri ini ternyata sudah ada semacam etika dalam perang ya, dalam arti misalnya mulainya setelah sangkakala, kemudian mereka ada kesepakatan yang mana di sebelah mana, kemudian mereka juga sepakat ada bagian-bagian tertentu, orang-orang golongan tertentu yang tidak boleh dilukai misalnya seperti itu ya. Jadi dalam perang pun ketika masalah kemenangan dan kemenangan adalah nomor satu dan siapa kalah siapa menang, tetap di sana ada semacam sportivitas gitu loh. Bagaimana Amalia melihat ini ya, atau menemukan ini dari riset di mana, apakah ini berlaku di semua perang fisik atau bagaimana? Atau ada di referensi? Ini perang Mahabharata, perang Baratayuda seperti itu. Kalau dari bacaan saya, mereka negosiasinya bahkan sebelum mulai perang tuh panjang banget dan detail banget gitu. Banyak pemikiran filosofis, perang yang adil itu seperti apa, kayak gitu. Itu banyak dibahas di Mahabharata. Saya ambil dari situ. Meskipun
kalau menurut suami saya itu tidak logis ya. Orang perang tuh nggak kayak gitu di kehidupan nyata gitu. Tapi kan kalau kita lihat di film-film barat ya, ini sebagai perbandingan itu kan juga gitu kan. Mereka ada tata caranya juga gitu kan. Apakah ini sebenarnya berlaku universal atau bagaimana menurut Amalia? Kalau menilik dari sejarah yang terjadi sebelumnya mengenai perang fisik ini. Enggak sih, enggak. Justru menurut saya perang barat itu kotor banget ya. Atau perang lain lah, ini hanya Mahabharata aja yang saya lihat kok kayaknya ini ya mereka ada aturan gitu loh perangnya. Kalau yang lain setahu saya malah justru kalau bisa brutal gitu ya, nggak ada aturan ya. Gitu. Kalau kita baca di Mahabharata tuh misalnya ada aturan ksatria yang berkuda hanya membunuh yang berkuda gitu di lawannya. Nggak ada dia membunuh orang-orang yang pakai tombak atau apa gitu. Itu nggak fair gitu. Kayak gitu-gitu atur. Justru itu yang saya temukan di sini dan sangat menarik perhatian saya gitu. Di sini bahkan ada etika yang cukup detail gitu ya disampaikan. Jadi Amalia melihatnya itu dari referensi dari Mahabharata ya. Oke, ada yang lain yang mau bertanya? Silakan bertanya atau komentar atau apapun deh yang berkaitan dengan novel ini. Lili mungkin. Kita ada to raise hand lagi kelihatannya. Kita masih ada pertanyaan lain? Enggak, tadi aku yang ketinggalan berapa lama risetnya Mbak Amel? Aku sambil nulis, sambil riset itu 6 bulan. Intensif tapi ya. Jadi pagi saya memang membatasi nulis itu cuma 2 jam sehari, nggak mau lebih. Karena kalau kita buka laptop seharian tanpa batas waktu, itu saya yakin bengong aja. Jadi saya memang membatasi pagi yang waktu yang paling cocok buat saya ya. Buat orang lain ada yang malam gitu. Kalau saya pagi jam 8 sampai jam 10. Setelah itu tutup dulu, ngerjain yang lain ya, kerjaan rumah, kerjaan saya yang lain. Lalu setelah agak siang, agak sore gitu, saya baca lagi, malam saya ngedit, besok pagi ulang lagi kayak begitu. 6 bulan. Tapi Sabtu Minggu saya nggak nulis. Jadi suami saya itu kalau kata anak sekarang itu love language-nya quality time. Jadi saya nggak mau di depan dia saya ngerjain yang lain, dia harus diajak ngomong gitu. Dia tuh nggak bisa kita ngerjain yang lain gitu. Jadi itu sih tidak sampai jam 5 sore. Kalau misalnya dia pulang, udah selesai ngomong, udah selesai makan, udah apa dia nonton berita, saya lanjut lagi di kertas, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk saya buka laptop 8 sampai jam 10. Lumayan cepat ya penulisannya ya, prosesnya. Mungkin karena ini banyak imajinasinya juga, walaupun referensinya juga kalau dibandingin dengan buku saya yang kedua itu hampir tanpa referensi. Kalau yang ini tuh 10 halaman yang saya baca mungkin jadinya cuma 1 gitu ya yang ditulis. Mungkin tapi kalau untuk untuk candidates-nya kan itu bagian imajinasinya banyak banget ya. Mungkin itu juga yang membantu gitu. Nggak murni referensi. Dan beneran deh nulis dengan dibatasi itu banyak banget banyak banget manfaatnya gitu. Jadi bisa dibilang 8 sampai 10 itu ya nulis gitu. Kalau menurut saya sih nggak ini ya, nggak terlalu cepat juga, malah lambat gitu. Kalau saya tuh kayak sehari 500 kata. Itu dikit ya. Kalau saya lihat sih penulis-penulis lain tuh bisa sampai ribuan, 11-an ribu. Jadi nulisnya seperti under pressure juga ya, under pressure of time. Kadang-kadang kita memang harus punya pressure ya untuk menghasilkan. Ya, dan saya punya target waktu itu karena gini ya,
di hidup saya yang lalu, maksudnya sebelum mulai nulis, banyak banget saya memulai project yang saya tidak selesaikan gitu. Jadi saya takut buku ini juga akan seperti itu karena susah lagi kan untuk memulai kembali sesuatu yang kita udah berhenti gitu. Jadi memang saya kayak ada sesuatu di dalam diri saya pokoknya harus selesai dulu, draft pertama itu harus selesai dulu. Setelah itu ya kita lihat nanti gitu. Oke. Berikutnya mungkin saya bisa putar lagi ya. Tadi Mas Wido udah barusan, kembali ke Nila dulu. Cuman pendek aja, ini di halaman 8 Mbak Amalia yang mengenai ramalan. Ini Mbak Amalia dapat dari mana atau Mbak Amalia ngarang juga? Kan saya ramalannya bagus banget kan. Bagus banget ya. Halaman 8 ya. Yang halaman 8 saya betul. senang, tapi yang saya senang apakah memang ada gitu ya ramalan ini gitu. Karena dia memang kan menurunkan raja-raja Jawa. Betul-betul kan Candidates kalau lihat silsilanya dia top banget lah kok jadi perempuan ya zaman itu. Tapi yang saya ingin tahu apakah ramalan ini memang ada, pernah ada rujukan. Cuma saya mau kasih applause tepuk tangan banget. Kenapa? Saya ketawa banget gitu loh, Mbak Amalia tuh nulisnya lucu banget ya. Kata-kata kayak gini, bayi mana yang lalu tidak menangis kencang-kencang mendengar ramalan semacam itu. Kan ramalannya tuh ujung-ujungnya kamu akan mati dalam kesendirian dan diliputi penyesalan. Nah, padahal kan bayi-bayi lahir juga nangisnya kenceng-kenceng ya pastinya gitu. Jadi aku suka banget gaya bahasanya, dan yang aku suka lagi lebih tentang menggambarkan Nyi Menur. Kebetulan saya orang kesehatan ya. Jadi saya ngebayangin perjalanan si Dedes keluar dari rahim. Itu keren banget, kayaknya banyak baca referensi juga kali ya. Gimana dia keluar, gimana ceplok gitu ya. Tapi yang saya seneng kata-kata kamu nih anakku yang ke-1000, kan keren banget ya. Mau nunjukin kayak dokter kandungan kayak kita juga bilang gitu. Aku udah nolong yang keberapa, Ci, ya, itu keren banget gitu. Mau bilang emang dia paling top tuh si Nyi Menur di tempat di negeri itu. Dan saya suka Mbak Amalia tuh buatnya mungkin tanpa sadar pasti ilmu psikologinya juga kena tentang anaknya si Jenar yang akhirnya judul-judulnya nggak mau punya anak kan, dan malah jadi ahli racik jamu karena mungkin trauma berat ya lihat persalinan itu. Jadi kalau untuk saya orang kesehatan, Mbak Amalia keren banget dah gitu aja. Terima kasih ya. Terima kasih. Kalau ramalan tidak, itu murni murni rekaan itu. Tidak ada di Pararaton dan tidak ada di mana-mana bahwa Candidates diramalkan akan punya hidup seperti itu. Kalau yang tentang melahirkan, ya jelas saya baca, saya cari referensi, memang tidak dapat yang abad ke-13, tapi adalah yang tahun-tahun 19-an gitu ya. Tentang apa saya lupa lah, pokoknya ada ini jurnal kesehatan bidan atau apa gitu, atau mungkin dokter kandungan gitu, menjelaskan tentang komplikasi di melahirkan lah yang kayak gitu-gitu. Itu memang termnya saya ambil kayak jalan lahir atau apa gitu, itu saya dapat dari jurnal itu. Mungkin ya senang juga kalau itu berterima gitu ya di pembaca. Keren, pokoknya keren. Bahwa putus-putus siapa ya? tadi? Oh, masih putus-putus, udah ya. Bahwa melahirkan, saya nggak pernah melahirkan ya. Saya nggak pernah melahirkan, tapi saya punya sepupu di Indonesia yang halo, masih putus Mbak? Udah. Ya, jelas. Apa-apa jelas. Saya punya sepupu di Indonesia, dia dokter kandungan. Dia dokter umum. Apa spesialis kandungan ya, saya lupa. Tapi intinya dia itu waktu masih gadis itu membantu orang melahirkan banyak banget ya di rumah sakit, koas gitu. Dan sampai dia takut melahirkan sendiri. Dia bilang kalau saya melahirkan saya mau dioperasi sesar. Jadi terserah mau sehat dan bisa normal dan bisa apapun, operasi aja gitu. Itu ada orang-orang yang seperti itu saking traumanya melihat atau membantu orang melahirkan sampai dia
trauma, nggak mau melahirkan kayak begitu. Itu sih inspirasi saya adalah sepupu saya itu. Masih keren. Kalau Keren. yang bayi nangis itu ya, jangan-jangan semua bayi diramalkan ya, kita lupa aja. Ken Dedes saja yang masih ingat ramalannya kan. Oke, sudah. Lanjutan tadi kalau nggak salah Mas Wido mau tanya lagi? Iya, sebenarnya sih Iya. menurut psikologi ya. Kenapa? Ini kan sebenarnya jadi sentral cerita bukan hanya Ken Dedes ataupun Ken Arok, tapi Chris-nya itu sendiri yang menjadi seperti sentral ceritanya itu ya. Walaupun non manusia tapi bendawi ya. Kira-kira Ken Arok itu kenapa harus membunuh hanya karena Chris-nya lama terus dia harus membunuh Ken Gandring? Sampai segitunya harus membunuh Ken Gandring yang Empu Gandring yang begitu bikin Chris-nya penting itu. Saya lupa ya bagian itu di Pararaton kayak gimana ya. Tapi sepenangkapan saya itu tidak sengaja ya. Mereka rebutan, yang satu tidak mau ngasih, yang satu maksa ngambil, tidak sengaja terbunuh. Enggak, soalnya menurut teori gini, soalnya ini mungkin saya tambah informasi saja ya. Itu kan kalau tidak salah itu Ken Dedes udah hamil ya 5 bulan kalau nggak salah ya. Kenapa ya Chris ini begitu pentingnya selesai pada waktu yang diminta oleh Ken Arok itu ada karena dia harus membunuh Tunggul Ametung sebelum bayinya lahir. Makanya itu yang membuat kepanikan. Karena kalau misalnya bayinya terlanjur lahir, Anusapatinya lahir, makanya tahta itu akan turun ke Anusapati. Makanya Tunggul Ametung harus buru-buru dibunuh sebelum bayinya lahir supaya dia bisa naik dulu menjadi raja. Jadi itu mungkin yang psikologi itu yang tidak banyak diceritakan di Pararaton ya. Jadi itu menjadi kunci dari ini semua ya. Dan sebenarnya kayak guru ataupun pendetanya itu sebenarnya juga banyak faktor menghasutnya juga ya, karena dia yang menganjurkan dibunuh untuk dia bisa jadi raja Jawa dan harus Empu Gandring yang buat Chris tersebut gitu. Jadi memang di sini memang ternyata memang orang yang pendeta pun juga merupakan sengkuni juga ya, ataupun yang penghasut juga sebenarnya. Tapi ya tentu itu semua bagus. Kalau nggak ada dia ya mungkin keraton Jawa nggak ada sekarang ya, karena semua keraton itu keturunan dari Ken Arok ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Ini saya terus terang baru dengar yang interpretasi ini ya, dan menarik sekali dan sangat bisa jadi ya. Waktu itu saya nggak kepikiran aja untuk nggak ke situ gitu pikiran saya untuk mikir bahwa bisa jadi dia nggak sabar itu karena ya itu tidak mau keburu lahir. Karena ya betul. Terima kasih. Nah kalau Ken Dedes hamil, itulah salah satu yang saya jadikan motivasi kenapa dia mau dikawini oleh Ken Arok gitu, karena ya dia tahu dia hamil, dia tahu ini aku penguasa ini hilang, tidak ada lagi pelindungnya dia, oke mungkin dia bisa balik bebas, tapi ya kalau ada jalan yang lebih mudah kan, kalau ada yang membantu dia, kenapa? Yeah. Dan dia antara lain juga karena dia jatuh cinta juga ya di situ ceritanya. Ya, terima kasih. Inggita masih ada tanda. Iya, boleh nggak sekali? Boleh, silakan. Ada satu lagi nih yang bikin kepo. Jadi kan sempet tuh si Ken Dedes sangat pragmatis ya, dia bilang sebenarnya kan kita masalahnya si Prabu Dandang Gendis aja, bunuh aja, jadi nggak usah perang. Tapi itu kayaknya nggak di follow up ya, jadi tetap perang, mengorbankan banyak jiwa. Terus udah gitu dia juga sempat bilang
mereka sempat berhitung ya, oh kan Kadiri itu pasukannya ada 40.000, kita kalah ini. Tapi mereka tetap aja melakukan penobatan si Ken Angrok ini sehingga memisahkan diri gitu. Kenapa ya mereka nekat banget? Tapi ini kan semuanya ada di Pararaton, jadi cuma nanya aja sih, cuman kepo aja gitu. Mhm, mhm. Kalau yang saya lihat ya, Ken Dedes itu lahir di kalangan agamawan, rohaniawan, dan ketika kalangan itu datang untuk minta bantuan, dia kayak ya tidak punya pilihan gitu, kayak, dan Ken Angroknya juga berhutang sangat banyak. Kalau itu di Pararaton juga dibilang bahwa dia dapat ilmu dapat rekomendasi untuk belajar juga dari para Brahmana gitu. Jadi kayak alasannya sebenarnya karena dia mengidentifikasikan dirinya dengan kalangan yang berlawanan dengan Prabu Dandang Gendis, itu sih. Terus kenapa nggak dibunuh aja Prabunya? Kenapa harus Mhm. kemudian Aku nggak kepikiran gimana caranya. Itu kalau kita raja ya, kalau di bayanganku ya, raja itu apalagi cuma duduk di tembok istananya, dikelilingi orang-orangnya, gimana gitu. Anjani pernah mencoba tapi gagal. Dan ya dia harus dibikin keluar gitu dari situ. Itu aja sih yang aku kepikiran waktu itu. Oke. Makasih. Oke. Saya boleh tanya, Lili, kira-kira ini mau diteruskan sampai jam berapa atau ada alert untuk waktunya? Lili kayaknya step out deh. Oh, Mbak Indrit, Ya, gimana? saya rasa kalau seandainya semua sudah bertanya, sudah cukup, kita bisa foto bersama, lalu kita bisa ending. Kita tanya aja dulu, ada lagi pertanyaan dari floor? Ada pertanyaan lagi nggak yang masih jangan sampai kelewat ini kesempatan bertanya. Saya sebenarnya masih ada satu pertanyaan lagi sih. Mungkin saya bisa tanyakan ya. Ya. Ada satu figur dalam cerita itu, yaitu figur si kakek yang pertama itu memberi nama Dedes pertama kali ya. Dan kemudian kakek ini muncul berkali-kali dalam beberapa episode yang penting dalam cerita itu. Ketika perang, ketika usai perang, bahkan ketika Dedes menyadari bahwa dia ternyata dari rahimnya itu akan muncul orang-orang besar gitu loh. Nah ini si figur kakek ini sebenarnya memang ada di Pararaton atau ini kerekaan, karena ini saya pikir dia semacam pembisik spiritual ya bagi Dedes sendiri, dan saya rasa ini dia sangat penting perannya. Siapakah si kakek tersebut? Tidak ada rujukannya, itu maksudnya tidak ada di Pararaton ya. Itu kenapa ada kakek itu ya? Saya juga udah lupa ya kenapa. Mungkin ini yang menguatkan Ken Dedes untuk terus di jalan keagamaannya gitu. Karena ada satu titik di mana dia lebih berpihak kepada para ksatria. Dia bilang para agamawan itu cuma ngomong doang, protes doang, tapi giliran ini mereka tidak melakukan apa-apalah intinya gitu, cuma ngomong doang. Dia lebih berpihak kepada si ksatria. Cuman motivasi perang Ganter itu sangat, itu kan perlawanan dari kalangan rohaniawan. Saya butuh motivasi gitu. Jadi kakek ini datang dari awal hingga akhir itu untuk selalu membuat Dedes berpikir tentang nilai-nilai Budanya lah gitu, nilai-nilai agamanya. Sebenarnya Dedes ini kalau boleh tanya dari cerita ini, dia tuh lebih ke Buddha atau dia sinkretisme Hindu Buddha pada saat itu?
Dedesnya sendiri. Dan mungkin juga kerajaan itu lebih kemana? Karena itu semacam pembauran ya, Hindu-Buddha. Ya, sepertinya sih kalau dari bacaan saya, dia Buddha ya. Tapi memang perkawinannya dengan Ken Angrok yang Hindu, yang Siwa, itu simbol juga bahwa masyarakat itu sinkretisme itulah, apa namanya, Siwa, Buddha, Siwa itu pada masa itu gitu, semacam simbol juga mereka, perkawinan mereka itu, gitu. Tapi kalau yang saya baca sih, meskipun Buddha ini tidak seperti latar belakang saya kan Islam ya, dan agama-agama Samawi itu cara pandangnya adalah satu yang benar, yang lain salah gitu. Ini jalan yang benar, yang lain jangan bilang Islam itu seperti ini, yang tidak seperti ini itu bukan Islam, kan begitu ya. Kalau Buddha itu tidak seperti itu gitu. Saya sempat bertanya ke teman saya pada saat saya menulis, ini benar nggak sih saya menggambarkannya? Ini begini nggak? Dan jawaban dia tuh santai banget. Ya kalau mau nurutin ajaran apa sih istilahnya dia itu, murni atau apa gitu, ya memang nggak begitu. Tapi ya mereka kayak nggak peduli gitu loh. Ada bahwa agama Buddha yang berkembang di tiap tempat itu jadi berbeda-beda dan akhirnya melahirkan hal-hal lain, itu mereka nggak terlalu dibahas gitu, yang kayak begitu. Apa namanya, Amel kan tinggal di Jawa Timur ya, deket nggak sama kira-kira wilayah di mana cerita ini berasal gitu loh? Misalnya kan deket Kediri atau deket Gunung Kawi gitu ya. Apakah Amel sempat juga apa namanya mengunjungi situs-situs di sana? Deket banget Bangil itu mungkin 1,5 jam, tapi saya nggak pernah tinggal di sana sih, ke Bangil. Bangil itu saya cuma numpang lahir dan mungkin lebaran setahun sekali dulu waktu saya di Indonesia. Sekarang ya terakhir 2 tahun yang lalu sih. Dan saya tidak mengunjungi, dan menurut saya juga tidak perlu, karena di bayangan saya ya, apa yang akan saya lihat ya puing gitu, apa sih namanya, apa istilahnya, reruntuhan atau apalah gitu. Apalagi zaman sekarang, foto-foto apa itu banyak banget ya. Jadi Tidak kalau terawat menurut ya? saya sih, Apakah situs-situs tersebut terawat atau sudah rusak atau bagaimana kondisinya? Jadi kepengen soalnya kita gara-gara baca bukunya ini Amel ya. jadi Harus, itu kayaknya harus ada yang dijelasin ya, baru kita paham ini apa gitu. Karena udah nggak kelihatan sih kayaknya. Oh, sayang sekali ya. Situs ya. Sorry Mbak, ini aja yang aku baca di Pararaton sih sepertinya terawat sih Mbak, karena banyak sekali situs arkeologi yang juga disebutkan di Pararaton terkait dengan atau untuk mengonfirmasi apakah ini hanya hearsay atau ini benar-benar ada gitu. Jadi cukup banyak situs yang disebut sih di Pararaton. Menarik. Boleh juga ya kita rencanakan untuk ini jalan-jalan tur Singosari, Majapahit. Saya rasa ini sudah hampir 1,5 jam kita tak terasa ya. Diskusi ini begitu menarik. Masih ada 1-2 pertanyaan lagi sebelumnya? Bukan sebelum pertanyaan, tapi komen ya. Tadi silakan. Mbak Amel barusan bilang ini, tadi barusan mengenai Buddha itu, kalau sapi bukannya itu era Hindu ya? Kalau saya tahu itu biasanya sapi itu adalah Hindu dan tidak ada di Buddha gitu. Itu di India pun saya sering lihat itu udah zaman di kerajaan-kerajaan sana itu sapi masih ada dijalankan di kerajaan Hindu, tapi bukan di kerajaan Buddha. Just so ini nggak tahu ya yang mana, tapi that's as far as yang sejauh pengetahuan saya. Iya, itu dari yang saya baca juga sati itu prakteknya Hindu, dan Candidates bukan Hindu gitu. Jadi
Makanya dia tidak sati, maksudnya terpikir pun tidak gitu. Ken Umang yang sati, yang dia yang Hindu. Bukan karena dia tidak setia atau apa gitu. Karena memang ajarannya tidak begitu. Memang itu ajaran sangat ajaran Hindu ya. Ya. Terima kasih. Oke, saya rasa ini udah 1,5 jam ya. Kita semua mengucapkan terima kasih banget sama Amel hadir di sini. Diskusinya sangat memperkaya khasanah kita tentang karya sastra Indonesia. Amel terus produktif ya, Mel. Semoga. Biasanya kita di ujung acara ini kita foto bersama ini dengan menunjukkan koleksi buku kita masing-masing ini, ditayangkan sedemikian. Yang akan potret siapa ya, tolong? Saya kurang paham. Yang jago tuh biasanya Inggita, tapi ini kayaknya bentar-bentar aku foto pakai handphone. Aku lagi pakai handphone, sorry. Biasanya pakai laptop. Oke, nggak apa-apa. Aku fotokan saja ya. Oke, sekali lagi bentar. Oke, nice. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Selamat malam dan selamat sore di Bratislava. Sampai jumpa di kesempatan berikut. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya. Terima kasih. Tanya cepet aja, itu buku-buku ditandatanganin semua. Iya, bagus deh. Yang cetakan kedua ya. Cetakan kedua semuanya ada. Ada nih berapa buku dari cetakan. kita terima yang ada tanda tangannya Mbak Amel. Seneng deh dapat tanda tangan. Jadi berapa buku yang ditandatangan? Waduh, Ada 1000 itu. Mbak Amel Yang tanya cetakan dong, kedua. sorry, tanya sedikit aja. Mbak Amel, Ya, dulu ya. Pensosbud ya di Bratislava zamannya Pak Kok Dubes tahu? Purbo. Nah, kita pernah betul hubungan. banget. Kita pernah WA-WA-an. Tentang apa? Aku lupa, Bu Nuni. Iya, zaman waktu Mbak Amel masih di Pensosbud. Iya. Wah, Iya, itu 10 tahun yang lalu ya? Ya, betul. Oh, Saya Nusantara Art iya. Forum dulu. Mau bawa itu kunjungan Pak Purbo. Pentas ya? Iya. Iya, makanya pengen hadir karena pernah inget gitu namanya. Ya, sukses ya bukunya kayak keren. Makasih. Bye.